Udah mulai ini kita. Mulai ada pembukaan dulu. Hah? Langsung. Terus. Mulai izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Wa qala aidan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, kesepuhan, pinesepuh yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, bil khusus Ustaz Aos, Pak Haji Sigit dan seluruh jamaah teristimewa yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara pagi, untuk bersama-sama berjamaah di Musholla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah Allah tambahkan rizki kepada kita, Allah tambahkan keberkahan kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Makanya patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bersyukur sesungguhnya nikmat kembali kepada diri kita, dan barang siapa yang kufur maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maka bersyukurlah kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Mudah-mudahan syukur kita menjadi pertanda bahwa Allah layak memberikan nikmat kepada kita. Jangan sampai nanti nikmatnya Allah ambil paksa. Ya, Allah ambil paksa nikmat kita sehingga kita tidak bisa menikmati ibadah kita kepada Allah, sehingga kita tidak bisa menikmati lagi bercengkrama bersama keluarga kita, sehingga kita tidak bisa menikmati berkumpul bersama rekan-rekan kita karena tadi Allah ambil nikmat itu. Jangan sampai nikmat itu diambil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau sudah diambil nikmat itu maka sengsaralah kita, gitu ya. Salawat bertangkaikan salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyaklah kita salawat kepada Rasulullah, tanda kita cinta kepada beliau, tanda kita cinta dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan wasilah jalan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di yaumil akhir kita bersama-sama mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kecuali syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, bersyukur sekali kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad itu, kata Nabi Adam itu luar biasa. Innallaha a'ta'a ummata Muhammadin arba'ata qaramatin. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa, kata Nabi Adam, mendapatkan keutamaan, mendapatkan karomah. Apa itu? Kalau Nabi Adam itu berbuat dosanya di surga, ya sebagaimana kita ketahui ceritanya itu, ya luar biasa, menjadi pengingat juga buat kita. Nabi Adam itu berbuat dosanya itu di surga, ya, tapi diterima tobatnya itu, kata Nabi Adam, saya diterima tobatnya itu di Mekah, di negeri Mekah. Tapi berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad, wa ummatu Muhammadin yatubu fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu berbuat dosanya itu di mana saja, ya, wa ummatu Muhammad yatubu fi kulli makan, tapi taubatnya dimanapun tempatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi fi kulli makan fayaqbalu taubatuhum, jadi terima taubatnya di mana saja, gitu. Kalau tadi Nabi Adam berbuat dosanya di surga dan satu kali tuh, ya. Nabi Adam berbuat dosanya satu kali dan langsung dikeluarkan dari surga. Dan kita berbuat dosanya berkali-kali, ya kan? Kita berbuat dosanya berkali-kali. Kalau hari Minggu kita kita pulang selesai kajian jalan, ya kan, haji, ya kan, keluar sana. Ya kalau yang sadar kesehatan iyalah gitu ya, maksudnya, tapi dibungkus dengan baju yang bagus gitu ya kan, maksudnya dengan bagian tidak lakukan tubuhnya. Tapi kan kalau kita sana nanti setelah kajian jalan ke depan itu luar biasa, ya kan, banyak bajunya yang ketat-ketat gitu ya, apalagi di Samastor ramai banget tuh kalau hari Ahad seperti ini ya. Saya tahu karena setiap pagi hari Ahad itu nganterin istri ke zona Madinah, karena ada FHQ, forum halaqah Quran itu. Jadi istri saya ikut. Pulangnya itu kadang kalian lewat ke sana gitu ya. Dan itu luar biasa gitu. Kalian lewat gitu. Ya. Enggak berhenti. Sekalian lewat berhenti gitu. Itu bahaya itu, ya kan? Waduh, dapat dua-duanya. Mudah-mudahan nganterin istri saya dapat pahala. Nah, pulangnya itu, ya kan? Aduh, luar biasa, ya kan? Nggak dilihat kelihatan, ya kan? Saya mau nunduk takut nabrak karena saya bawa motor kan. Aduh, kata saya, ya kan, mau nggak begini lihat ke atas, saya takut nubruk pohon itu nanti, pohon palem nanti kan. Ya luar biasa. Jadi kita maksiatnya tiap saat boleh jadi, ya. Kita maksiatnya tiap saat, berbuat dosanya kepada Allah itu tiap saat. Tapi kata Allah, fayuqbalu taubatuhum, jadi diterima tobatnya gitu. Di mana saja, asalkan mau bertobat kan. Kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima tobat kita. Dan paling senang Allah itu kalau hambanya ngaku banyak dosa. Gitu. Itu senang banget tuh, ya. Ibarat kata kalau seorang ayah kehilangan anaknya, lantas dia bertemu, itu pasti senang. Ya, kita berpisah. Ya, Pak Haji Iwan misalnya, Evan kemana? Itu udah lama banget, udah kangen banget ketemu tuh.
ya. Udah dicari kemana-mana nih Evan gak ketemu, pas ketemu itu pasti bahagia. Nah Allah lebih bahagia dari itu. Pada saat hambanya ngaku merasa banyak dosa, ya Allah hampura ya Allah, saya banyak dosa, maafin ya Allah, saya itu banyak dosa, maksiat setiap saat, ya kan, mata, kaki, tangan, ya kan, hidung, telinga, setiap saat kita berbuat dosa. Tapi kata Allah fayuqbalu taubatuhum, jadi diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Itu kata Nabi Adam begitu. Ya, jadi maka bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena taubatnya itu di mana saja kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan tadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surat Tahrim. Jadi asalkan taubatnya benar-benar, jangan taubat sambal, ya. Aduh ya Allah, aduh ya Allah, saya bertobat tadi maksiat ngelihat maksiat tuh di depan sana tadi. Tapi besok ngulang lagi, ya kan? Kayak saya tiap hari Minggu berarti kan, ya kan, sekalian gitu, sekalian. Ya Allah, tobat ya Allah, ampun ya Allah. Istighfar tuh mata itu nggak bisa. Jadi astagfirullahaladzim, tapi kelihatan aja gitu ya. Jadi gitu. Jadi bertobat kita kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, kata guru saya itu kalau bisa nih di akhir zaman ini mata kita itu ditaubatin tuh. Jadi mata kanan kita istighfarin 75 kali, mata kiri kita istighfarin 75 kali, tangan kanan kita istighfar, ya Allah tangan kanan saya ini dikasih, Engkau yang ngasih ya Allah, mata saya Engkau yang ngasih ya Allah, tangan saya Engkau yang ngasih ya Allah, mata bisa melihat sekarang Engkau yang ngasih ya Allah, dikasih kita sama Allah. Bisa ngelihat dikasih sama Allah, bisa berkedip dikasih sama Allah. Tapi ya Allah, kadang mata ini dikasih begitu sama Allah cuma-cuma, tapi kadang dipakai maksiat, ya kan? Mending kalau tiap hari kita lihat Quran, baca Quran, matanya alhamdulillah tuh masih mending gitu, ya. Habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran, dimanapun sambil nunggu baca Quran, itu matanya berarti dipakai ibadah. Tapi ya kan kalau model saya gini tuh mata ya Allah Rabbi, maksiat terus bawaannya gitu ya. Nah kalau begitu tobatin tuh ya. Tobatin tuh mata, istighfarin 75 kali sehari ya. Atau minimal 75 kali dah, mata kanan 75 kali, mata kiri 70. Saya udah coba tuh. Ya kan, tangan kanan 75 kali ya hari zuhur ini, mata kanan mata kiri berarti 150 ya kan. Tangan kanan tangan kiri 150. Jadi coba habis sholat tobat, kalau memang sanggup sholat tobat malam, kalau enggak ya sholat tobat mah kapan juga bisa, yang penting ngaku bahwa kita punya dosa begitu. Maka Allah tuh senang banget kalau hambanya tuh datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatnya yang sebenar-benar tentunya, ya kan? Kalau lagi-lagi ternyata ya ada maksiatnya, kan kita memang manusia. Ya, manusia biasa juga gitu ya. Hari ini berbuat dosa, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kata guru kita tuh kalau nanti kita taubatnya benar-benar, ya memang ada depan mata, tapi tidak ada lagi nafsu untuk melihat itu, gitu ya. Jadi kalau benar kita tobat kita itu mata kita tobatin, tangan kita tobatin, kaki kita tobatin itu, ya walaupun melihat nggak ada rasa. Gitu, nggak ada rasa lagi untuk pengen. Kalau kita kan kalau sekarang ya Allah gitu ya, bohai banget bahasnya gitu, ya kan, luar biasa ini gitu. Jadi ada nafsunya ya, kadang itu bahaya tuh ya. Kalau puasa batal tuh Pak Haji Sujanto ya kan, puasa Senin Kamis ada hati ngeliat yang baik batal puasanya tuh gitu ya kan, karena udah ada nafsunya katanya ya. Jadi nanti lama-lama tuh emang banyak, tapi nggak keinginan gitu, nggak ada rasa lagi untuk ya, walaupun apalagi ya kan kalau bahasanya kita tua-tua keladi, tua makin jadi, ya enggak gitu ya, makin jadi memang kalau udah tua itu biasanya ya. Yang kedua, jadi kata Nabi Adam itu, kalau umatnya Nabi Muhammad, kalau Nabi Adam itu berbuat dosa sedang pakai baju, kata Nabi Adam, tapi nanti pada saat dikeluarin itu ditelanjangin tuh sama Allah, dikeluarin tuh dari surga dalam keadaan telanjang.
tapi menjadi umatnya Nabi Muhammad boleh jadi maksiatnya sambil telanjang, tapi Allah masih kasih baju, Allah masih tutupin gitu. Ya, itu yang kedua tuh. Kalau tadi yang pertama Nabi Adam tobat, berbuat dosanya di surga, tapi terima tobatnya itu di Mekah. Tapi umatnya Nabi Muhammad enggak, berbuat dosa dimanapun dan dia bertobat kepada Allah dimanapun tetap diterima tobatnya. Yang kedua kata Nabi Adam, kalau pada saat saya melakukan berbuat dosa, itu saya sedang menggunakan baju, pada saat saya dikeluarkan itu tanpa baju, gitu, ya. Dan umatnya Nabi Muhammad itu pada saat berbuat dosanya itu kata Nabi Adam itu sedang dalam keadaan telanjang, tapi Allah kasih tetap dia baju, gitu, ya. Makanya luar biasa. Yang ketiga kata Nabi Adam itu, Nabi Adam berbuat dosa, ya. Nabi Adam melakukan perbuatan dosa, dipisahkan sama istrinya. Ya, dipisahkan sama istrinya. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, tetap dia bersatu bersama istrinya. Ya, apa tadi mungkin berbuat dosanya di mana, ya kan? Sama istrinya tetap baik-baik aja kalau dia bisa nutupin gitu ya. Bisa nutupin perbuatannya gitu, ya enggak? Kita tidak tahu berbuat dosa di mana, tapi sama keluarganya itu masih disatuin gitu. Itu Nabi Adam tuh, ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu makanya bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah SAW, gitu ya. Tobat kita dimanapun diterima, ya kan. Pada saat kita berbuat maksiat, nauzubillah berbuat dosa kita kepada Allah, tetap aja kita ditutupin, tetap aja kita pakai baju secara zohirnya begitu, ya. Tidak ditelanjangin langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala di situ, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang selanjutnya. Kalau Nabi Adam itu yang keempat itu inni asaitu fil jannah. Jadi fakhrajani minha. Jadi berbuat dosanya di surga itu langsung dikeluarin, gitu ya, dikeluarin dari surga. Tapi umatnya Nabi Muhammad wa ummatu Muhammadin ya'sunallahu taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kharijal jannah, di luar surga. Jadi kalau Nabi Adam tadi berbuat dosa di surga terus dikeluarin, tapi umatnya Nabi Muhammad itu bermaksiat kepada Allah di luar surga, fayadkhuluhum fiha, Allah masukkan dia ke dalam surga, gitu. Idza tabu, kan, apabila dia bertobat, gitu. Kalau Nabi Adam tadi berbuat dosanya itu di surga lantas dikeluarkan, dan tadi berbuat dosanya satu kali dikeluarkan dari surga, dan kita berkali-kali ingin masuk surga. Coba menjadi renungan juga buat kita, ya. Menjadi renungan buat kita bahwa dosa yang begitu banyak, ya, dosa yang begitu banyak kita lakukan, tapi memang Allah Maha Rahman dan Rahim, dan Allahu Ghafur Rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan lagi Maha Penyayang. Maka selain itu ya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, ya, jangan lupa bahwa kita berharap kepada Allah dalam doa-doa kita. Allahumma nas'aluka min husnil khatimah, ya. Kita ingin masuk surganya Allah itu dalam keadaan, atau meninggalnya itu dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin tuh meninggalnya itu husnul khatimah. Ya, salah satu meninggal husnul khatimah itu adalah wasilahnya kita, jalannya itu kita harus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah beribadah kepada Allah, salat berjamaah, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis An Sa'din Hilal rahimahullah taala, innal abda idza aznaba, nih. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu yang melakukan perbuatan dosa, ya. Ini Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bacakan satu ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami,
sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Makanya tadi Allah senang banget kalau kita sebagai seorang hamba yang banyak dosa, lantas kita datang bertobat, ya. Tapi hebatnya Allah, nih hebatnya Allah dalam hadis ini, ya. Innal abda idza adnaba. Jadi seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, ya, minallahi taala, dari Allah Subhanahu wa taala, ay an'ama, Allah masih memberikan nikmat, ya. Allah masih memberikan nikmat kepada seorang hamba walaupun seorang hamba itu atau seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Makanya senantiasa kita berdoa tadi, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Kita mohon kepada Allah, ya, agar kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, hebatnya lagi Allah tuh kepada hambanya itu, walaupun kita berbuat dosa, ya, walaupun kita berbuat dosa, kata Allah, Allah masih memberikan nikmat. Apa nikmat Allah itu? Alaihi bi arbati salin la yahjubu anhu rizqa. Jadi pada saat kita berbuat dosa, Allah itu masih memberikan rizki kepada kita. Ay la yamna'uhu minar rizki. Jadi Allah masih memberikan rizki kepada kita, ya, rizkinya banyak. Kalau hari ini kita merasa sehat, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu bukan hanya berbentuk uang, ya. Rizki itu bukan hanya berbentuk uang yang kita terima, yang banyak, rumah bagus, mobil mewah misalnya, itu rizki, bukan hanya itu. Rizki bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki bisa bangun pagi, ya, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka padahal kita berbuat maksiat setiap saat, kita berbuat dosa setiap waktu, kita berbuat melakukan perbuatan dosa boleh jadi setiap hari. Tapi kata Allah, Allah masih memberikan rizki kepada kita, rizki sehat. Kalau kita mengakui diri kita berbuat dosa, ya Allah tadi barusan habis sebelum subuh saja saya berbuat maksiat, tuh ngaku sama Allah tuh, ya kan? Tapi Allah masih berikan rizki, kita masih bisa sholat, ya kan? Mudah-mudahan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah, gitu, beramal sholat, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak rizki yang diberikan. Makanya tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi rizki kita. Tapi kalau kita kufur, azab Allah itu sangat pedih, ya. Maka rizki Allah berikan banyak walaupun kita berbuat maksiat. Nih kata Sa'ad bin Hilal. Jadi kalaupun seorang hamba, seseorang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat, yaitu yang pertama Allah berikan rizki sehat, rizki uang banyak, rizki bisa berkumpul dengan keluarga, rizki bisa berjamaah dengan saudara-saudara kita di musola, rizki masih bisa sarapan bersama dengan jamaah, itu adalah rizki. Rizki kita masih bisa menghadiri undangan saudara-saudara kita, rizki kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rizki. Padahal boleh jadi maksiat kita setiap saat. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihah. Walaupun kita berbuat maksiat, kita masih diberikan sehat. Ayyila yamna'uhu min sihatil badan. Allah masih memberikan kepada kita sehat badan. Otak kita masih sehat, ya. Mata kita masih sehat, tangan kita masih sehat, kaki kita masih sehat, sehat badan kita. Padahal boleh jadi setiap saat kita berbuat dosa. Allah masih kasih sehat kepada kita, ya. Allah masih, kalau bahasa Sunda, jag waringkas, nah gitu, ya. Masih dikasih sehat kita. Kaki kita masih bisa melangkah, bahkan bisa, boleh jadi kita masih bisa lari, ya. Duduk lama kita masih bisa kuat,
ya, walaupun kadang berusar-isar kalau lo ngaji. Kalau ngaji lama tuh ya yang ada sandarannya sih enak ya. Bawa itu Pak Haji apa tuh sandar begini. Enggak ketahuan. Kalau yang enggak ada sandarnya usar-isar gimana ya kumaha ya. Itu ya masih usar-isar aja ya. Makanya biasanya memang di mana-mana juga gitu kalau ngaji itu cari sandaran, ya kan? Nyari sandar. Ngaji kalau apa tuh kalau zamannya Nabi kan ngumpul deket, ya kan? Sunnahnya tuh ngumpul deket yang apa guru kita. Kalau kita sengaja mencar, ya enggak? Sengaja mencar cari sandaran supaya bisa nyandar, ya kan? Karena tadi kalau kita nggak bisa duduk lama, pinggangnya langsung terus aduh panas, ya kan? Saya juga sama, ini kaki usar-isar mulu, semutan soalnya gitu ya gitu ya. Jadi alhamdulillah walaupun kita berbuat dosa kita masih diberikan sehat tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ya Allah bersyukur kita kepada Allah ya, mata, telinga, hidung, mulut kita ya. Mulut kita boleh jadi setiap saat maksiat ya, lisan kita lidah tak bertulang, wah gitu ya. Lidah tak bertulang boleh jadi ngomongin orang ya, ngumpul-ngumpul ngomongin orang. Kalau ada begitu ya ingetin jangan gitu ya. Jadi kita masih diberikan sehat tuh kata Allah kata Allah ya dalam hadis ini ya, berdasarkan hadis ini wala yuzhiru alaihi dzambu. Jadi wala yajibu anusihah, jadi diberikan sehat. Yang ketiga wala yuzhiru alaihi dzambu bal yasturu wa la yu'aqibu ajilan. Jadi yang ketiga itu Allah masih memberikan kita atau menutupi aib kita ya. Jadi Allah itu menutupi aib, menutupi dosa kita. Kita tidak langsung ditelanjangin itu sama Allah kalau kita berbuat maksiat. Ya, jadi Allah masih menutupi dosa kita dengan cara Allah nutup aib kita ya. Jadi tidak langsung ditampakkan tuh dosanya, tidak langsung diperlihatkan tuh ya, Allah masih tutupin ya. Apa berarti Allah masih nunggu tobatnya kita sebagai seorang hamba gitu. Jadi yang pertama tadi Allah masih memberikan kepada kita sehat ya, Allah masih memberikan kita rizki walaupun kita berbuat dosa ya kan. Yang kedua Allah masih memberikan kita sehat badan walaupun kita berbuat dosa, ya kan? Yang ketiga Allah masih menutupi dosa kita, ya. Allah masih menutupi dosa kita itu dan tidak langsung ditampakkan dosa kita. Itu kasih sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah tuh. Ya, menunggu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupi dosa kita. Allah tutupi dosa kita, tidak langsung kita tampakkan. Nauzubillah, misalnya hari ini kita habis berbuat dosa nih, tidak langsung ya, tidak langsung Allah kasih tampak dosa kita itu. Tapi Allah tutupin. Satu hari boleh jadi hari ini tidak bertobat, dia besok bertobat. Ya kan? Hari ini boleh jadi tidak mengakui, mudah-mudahan besok ngakuin tuh dosanya. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah masih menutupi dosa kita. Tapi kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya jangan juga membuka aib, ya. Kadang kan kita Allah saja nutupin aib kita sebagai tetangganya malah ngebuka aibnya, ya. Nggak boleh, ya kan? Jangan membuka aib. Kalaupun dia bercerita misalnya, aduh Pak, saya berbuat dosa. Boleh jadi kita memang sahabatnya dari teman kita itu yang berbuat dosa, cerita kepada kita, ya sudah, ya kan, hanya mendengar tapi tutup aibnya gitu ya, tutup aibnya. Allah tutup aib kita. Tapi kalau Allah sudah tampakkan ya, dan itu dahsyat sekali ya. Banyak sekali mungkin kita mendengar di televisi ya kan, berbuat maksiat tahu-tahu ketahuan ya kan, tapi Allah sudah tampakkan gitu ya. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih ditutup gitu ya. Mumpung masih ditutup dosa kita, mumpung masih ditutup aib kita, mumpung masih ditutup kesalahan-kesalahan kita, segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi dengan satu harapan Allah tutup dosa kita itu, kita datang kepada Allah dengan ikhlas, kita datang kepada Allah dengan kesungguhan bertaubat kita datang kepada Allah
dengan penuh kepasrahan diri, ya, datang kepada Allah dengan penuh kepasrahan diri, kita pasrah betul-betul, ya Allah pasrah, ya Allah bertobat betul-betul bertobat, ya, maka insya Allah mudah-mudahan Allah tutup itu dan Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga nanti datang kepada Allah, kita ditimbang di yaumil mizan nanti, di hari perhitungan tadi boleh jadi kita terperangah melihat kok banyak sekali padahal kita mengakui, karena memang hamba yang terbaik itu yang selalu mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa kita bukan orang yang sempurna di hadapan Allah, ya. Bukan orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang, ya, seorang hamba tadi dikasih tangan tangan padahal gratis, masih megang, masih bisa bergerak, tapi dibuat maksiat. Kita datang kepada Allah bahwa tangan ini dikasih sama Allah tapi masih pakai di maksiat, mata ini dikasih sama Allah gratis masih dipakai maksiat, kaki ini buat jalan tapi masih dipakai maksiat. Kalau kita datang kepada Allah seperti itu, minta ampunan kepada Allah, maka tadi insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Mudah-mudahan yang singkat ini, karena hari ini tuh ada Paginda yang ada acara, ya. Saya diminta juga untuk datang acara di akad nikahnya, mau diminta untuk ngaji. Jadi jam 6 saya harus meluncur ke sana, khawatir terlambat gitu, ya. Jadi saya tidak bisa panjang lebar. Mungkin kiranya Ustaz Awas bisa menambahkan atau siapa yang bisa menambahkan, kami persilakan sambil nunggu waktu suruk. Tapi tinggal sebentar lagi sih waktu suruk itu. Boleh jadi ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kiranya ada yang kurang, ada yang salah, itu semata-mata kesalahan saya, kekurangan saya, kealpaan saya, dan ada yang baik bisa diambil, dan ada yang kurang baik silahkan ditinggalkan. Dan ini sekali lagi nasihat untuk diri saya, bukan Baginda, Pak Eko, ya. Pak Eko yang hari ini ada acara, ya, Pak Eko yang RT itu, ya, yang nikahin anaknya. Yang kedua, ya, mudah-mudahan semua kegiatan dan apa yang kita lakukan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan, kekurangan ibadah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang ada dalam diri kita dijadikan ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum ada mudah-mudahan Allah hadirkan, dan kita nanti kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama para nabi, dan bersama tentunya keluarga kita tercinta, bersama orang-orang yang berjamaah di dunia kita, dan dikumpulkan lagi di yaumil akhir nanti bersama orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.